Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Afif dengan NPM 2115061007 dari kelas PSTIC. Pada video kali ini kita akan membuat bagaimana caranya menggunakan library NumPy dan Matplotlib pada Jupyter Notebook untuk membuat mean, median, standard deviation, lalu ada visualisasi data seperti histogram, bar chart, scatter, dan lain-lain. Langsung saja kita buat. Datanya akan saya ambil dari perkembangan ekspor dan impor daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan mengambil nilai ekspor pada tahun 2021 dari bulan Januari hingga Desember. Langsung saja kita buka Jupyter Notebook. Kemudian kita buka folder dokumen, coding, PBS, lalu kita klik new. Kita buka new file, lalu kita rename filenya visualisasi data Afif. Kemudian kita lihat datanya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita inputkan impor library dulu, import NumPy SNP. Jadi library NumPy ini untuk melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. Dengan menggunakan library NumPy, kita dapat dengan mudah membuat mean, lalu median, dan standard deviation hanya dengan library ini dengan mudah. Langsung saja kita praktekkan. Kita inputkan datanya terlebih dahulu. Ekspor 39,0. Lalu kita pisahkan data-data dalam array itu, kita pisahkan menggunakan tanda koma. 47. Kemudian 44,1 sebagai bulan April, kemudian 39,1, lalu 42,8, 21,5, 43,9, 45,7, 5,7, kemudian 48,7, 55,8, dan yang terakhir 64,1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi data kita ini di variabel ekspor terdapat 12 data. Lalu kita enter. Kita buat untuk variabel bulan. Data bulan berisi dari bulan Januari hingga Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, kemudian September, lalu Oktober, kemudian November, dan yang terakhir Desember. Jangan lupa di run code tersebut. Lalu kita akan membuat nilai mean diambil dari nilai variabel ekspor. Langsung saja kita buat rumusnya. Mean sama dengan NP, yaitu sebagai import dari library NumPy. Lalu mean kita ambilnya dari nilai ekspor. Lalu kita print
variabel min, dan minnya sebesar 46,5. Selanjutnya kita membuat median kita ambil nilainya dari ekspor, kemudian kita print, lalu kita run. Nah, nilai mediannya sebesar 44,9. lalu kita akan membuat standard derivation. Langsung saja kita print np.std, lalu kita ambilnya dari variabel ekspor, kita run. Jadi nilai standard derivation dari variabel ekspor ini sebesar 68,593 sekian. Kemudian untuk membuat visualisasi data seperti histogram, pie chart, bar chart, kita harus menggunakan atau mengimpor library matplotlib pyplot dan splt. Jadi library matplotlib ini digunakan untuk melakukan visualisasi data seperti membuat histogram, membuat pie chart, lalu bar chart, dan lain-lain. Lalu langsung saja kita run. Kemudian kita akan membuat histogram terlebih dahulu, plt is, kemudian variabel ekspor, lalu kita menggunakan fungsi show untuk menampilkan histogram dari variabel ekspor. Nah, ini bentuk histogram dari nilai variabel ekspor, dapat dilihat sudah benar. Selanjutnya kita akan membuat pie chart dari variabel ekspor dan bulan. Langsung saja kita buat pie, lalu kita tulis ekspor, labelsnya sebagai bulan, kemudian kita auto city. Ini persentase 1,2 F, persentase 2F ini sebagai penunjuk bahwa kita akan menggunakan dua angka di belakang koma pada diagram pie kita. Lalu kita menggunakan fungsi show, lalu kita run. Nah, ini terdapat sudah selesai pie chartnya dengan mudah menggunakan library matplotlib. Dapat dilihat data yang paling besar, nilai yang paling besar terjadi pada bulan Desember, yang artinya ekspor terbesar ini terjadi di bulan Desember. Nilainya sebesar 11,49%. Kemudian nilai terkecil ekspor ini terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 6,99%. Selanjutnya kita membuat scatter. Langsung saja kita buat plt.scatter, lalu ini bulan, kemudian ekspor. Kita gunakan fungsi show, langsung kita run. Nah, ini terdapat grafiknya. Jadi terendah ini di Januari, lalu Mei juga nomor 2 terendah, dan yang paling tinggi terjadi pada bulan Desember. Sama seperti sebelumnya ya, karena datanya masih sama, jadi diagramnya juga akan sama, hanya berbeda bentuknya aja. Kemudian kita akan membuat diagram batang, yaitu bar chart. Langsung saja kita buat plt.bar, langsung kita gunakan variabel bulan dan ekspor. Selanjutnya kita gunakan fungsi show untuk menampilkan diagram batang. Langsung kita run. Nah, dapat dilihat diagram batang dari variabel ekspor. Variabel ekspor nilai ekspor terjadi paling tinggi pada bulan Desember karena nilainya sebesar 64,1, dan terendahnya itu di Januari, nilainya sebesar 39.
dapat dilihat bahwa dengan menggunakan library NumPy dan Matplotlib dapat memudahkan pekerjaan kita mengolah data, yaitu membuat mean, median, standard deviation, lalu membuat visualisasi data seperti histogram, diagram batang, scatter plot, lalu pie chart dengan mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.